Pada sesi kali ini, masih dalam seri Belajar Mengajar di dalam kelas, saya akan menjelaskan tentang Flipped Classroom. Sebagaimana terjemahannya, Flipped Classroom artinya adalah belajar mengajar di dalam kelas yang terbalik. Terbalik dari apa? Terbalik dari kebiasaan atau yang biasanya dilaksanakan dalam kelas tradisional, yakni di dalam kuliah. Pada sesi kuliah, seperti sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, umumnya pengajar akan memulai dengan bukaan, kemudian dilanjut dengan menyampaikan materi 30-40 menit, kemudian dilanjut dengan tanya jawab, dan ditutup dengan kesimpulan atau tugas di rumah. Pada Flipped Classroom, rangkaian kegiatan yang umumnya terjadi pada kuliah sedikit terbalik. Kegiatan dimulai dengan tanya jawab tentang materi kuliah. Bagaimana mahasiswa tahu tentang materi kuliah? Sebelum sesi kuliah dimulai, mahasiswa sudah bisa menonton video kuliah yang telah disiapkan oleh pengajar. Pada perkembangannya, tidak hanya melihat video kuliah yang sudah dibuat oleh pengajar, mahasiswa juga bisa membaca dan mempelajari materi lain yang telah disiapkan oleh pengajar. Umumnya disiapkan dalam bentuk online. Setelah diskusi tanya jawab terkait materi kuliah yang telah dipelajari mahasiswa sebelum sesi kuliah dimulai, kegiatan belajar mengajar di kelas dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar lain seperti diskusi berdasarkan kasus, diskusi berdasarkan masalah, maupun praktikum. Kegiatan belajar mengajar tersebut umumnya dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok kecil dan menuntut partisipasi aktif mahasiswa. Pengajar juga dituntut berpartisipasi lebih aktif untuk memberikan bimbingan maupun memberikan umpan balik. Apa keuntungan Flipped Classroom? Yang pertama, metode ini dianggap sesuai dengan gaya belajar mahasiswa kekinian yang banyak menggunakan teknologi informasi atau media online. Keuntungan lain dari Flipped Classroom adalah mahasiswa didorong untuk lebih giat belajar secara individu, mengembangkan kemampuan belajar mandiri mereka atau self-directed learning mereka, memberikan setiap individu mahasiswa untuk lebih bertanggung jawab dan mengontrol kegiatan pembelajaran mereka, dan mahasiswa juga bisa belajar sesuai dengan kecepatan individu masing-masing. Dari sisi pengajar, Flipped Classroom mendorong setiap pengajar untuk mengoptimalkan waktu mereka, baik untuk mempersiapkan maupun untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pengajar bisa menggunakan atau menggabungkan beberapa metode pengajaran yang mendorong kegiatan belajar aktif mahasiswa. Pengajar juga dapat lebih banyak berinteraksi secara aktif dengan mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk berpikir di tingkat yang lebih tinggi seperti menganalisis, evaluasi, maupun menciptakan atau meng-create. Apa tantangan dari Flipped Classroom? Dari sisi mahasiswa, Flipped Classroom menuntut mahasiswa untuk memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi dan lebih bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya. Flipped Classroom akan gagal jika mahasiswa bersikap pasif baik dalam kegiatan sebelum kegiatan kelas maupun kegiatan di dalam kelas itu sendiri. Dari sisi pengajar, Flipped Classroom menuntut waktu dan kinerja pengajar yang lebih banyak untuk mempersiapkan materi dan merancang kegiatan pengajaran, mulai dari kegiatan sebelum kegiatan di kelas maupun selama kegiatan di kelas. Bagaimana mempersiapkan dan melaksanakan Flipped Classroom? Ada beberapa hal yang harus para pengajar perhatikan. Yang pertama adalah bagaimana membuat rancangan pengajaran dari Flipped Classroom secara keseluruhan, baik untuk rancangan pengajaran sebelum sesi di dalam kelas maupun selama sesi di dalam kelas. Setidaknya ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, teknologi atau media ajar yang akan digunakan selama Flipped Classroom. Yang kedua, metode belajar mengajar yang akan digunakan selama Flipped Classroom. Metode-metode yang dipilih haruslah yang telah terbukti memfasilitasi pembelajaran aktif mahasiswa, seperti pembelajaran berdasarkan kasus atau pembelajaran berdasarkan masalah. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam merancang pengajaran Flipped Classroom adalah memperhatikan kekuatan atau hal-hal positif yang ditawarkan oleh Flipped Classroom. Misalnya, peluang untuk menggunakan atau melibatkan pakar yang dalam situasi normal mungkin susah karena dibatasi oleh waktu atau jarak.
Dalam membuat rancangan pengajaran Flipped Classroom, kita juga harus memutuskan bagaimana cara kita mengorganisasi materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan taksonomi Bloom untuk mengatur materi yang akan kita sampaikan pada kegiatan sebelum sesi di dalam kelas maupun pada kegiatan selama sesi di kelas. Pada kegiatan sebelum sesi di dalam kelas, materi disampaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran C1, C2, atau C3, yaitu mengetahui, memahami, dan menerapkan teori atau konsep yang kita ajarkan. Dan untuk kegiatan selama sesi di dalam kelas, materi pengajaran diberikan untuk mencapai tujuan pengajaran C4, C5, dan C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create atau menciptakan atau mensintesis. Terkait mengorganisasi materi pengajaran ini, kita juga harus memprioritaskan materi mana yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa. Jangan sampai kita terjebak ke dalam memberikan atau menyampaikan materi yang begitu banyak dalam lingkungan online, seperti yang menjadi kritik kebanyakan terhadap pelaksanaan Flipped Classroom ini. Masih terkait cara kita mengorganisasi materi yang akan kita sampaikan selama Flipped Classroom, kita harus memperhatikan efisiensi waktu. Khususnya waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi di dalam video kuliah dan waktu yang diperlukan untuk diskusi materi kuliah yang disampaikan dalam video tersebut. Jangan sampai waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi di dalam video dan untuk mendiskusikannya lebih panjang atau lebih banyak dibanding dengan penyampaian materi kuliah dalam kelas tradisional. Hal berikutnya yang harus dipertimbangkan dalam merancang pengajaran Flipped Classroom adalah pengajar harus benar-benar berinvestasi terhadap waktu dan kinerjanya dalam merencanakan kegiatan sebelum sesi di kelas. Tidak hanya sekedar membuat video kuliah, pengajar juga dapat mengembangkan kegiatan lain dengan menggunakan virtual learning environment atau lingkungan belajar virtual. Banyak software atau program yang dapat digunakan untuk membuat virtual learning environment yang baik, yang mendorong mahasiswa untuk belajar lebih aktif dan mendalam. Setelah mempersiapkan kegiatan sebelum sesi di dalam kelas, pengajar harus mempersiapkan juga pelaksanaan kegiatan pada sesi di dalam kelas. Pengajar harus ingat bahwa alasan utama Flipped Classroom adalah mendorong kegiatan pembelajaran aktif mahasiswa di dalam kelas. Karenanya, pengajar harus memilih kegiatan atau metode belajar mengajar di dalam kelas yang tepat setelah kegiatan diskusi tanya jawab tentang materi yang dipelajari mahasiswa sebelum sesi di dalam kelas. Metode pengajaran yang dipilih harus memiliki ciri berpusat pada mahasiswa, interaktif, terintegrasi, mendorong proses refleksi, dan mendukung keterlibatan mahasiswa untuk belajar lebih dalam terhadap materi yang telah ditetapkan. Dengan memilih metode belajar mengajar dengan ciri-ciri tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan interaksi antara pengajar dan mahasiswa di dalam kelas. Pada Flipped Classroom, selain pelaksanaan kegiatan pada sesi di dalam kelas, pengajar juga harus mempersiapkan dan membuat kegiatan pendidikan lain untuk memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa. Sebagai contoh, pengajar dapat menciptakan kegiatan pembelajaran online yang interaktif, seperti membuat diskusi, kuis, atau kegiatan pembelajaran online lainnya. Diharapkan kegiatan pendidikan tambahan tersebut dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan meningkatkan keterlibatan mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Dalam Flipped Classroom, pengajar juga perlu memperhatikan beberapa mahasiswa yang mungkin membutuhkan perhatian tambahan dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Masih terkait dengan kegiatan pada sesi di dalam kelas, pengajar harus memperhatikan waktu yang tersedia. Adanya beberapa kegiatan aktif selama sesi di dalam kelas, ditambah dengan keterlibatan penggunaan teknologi, maka memerlukan kecermatan dalam mengelola waktu di dalam kelas. Salah satu aspek penting dalam mempersiapkan dan melaksanakan Flipped Classroom adalah kesiapan dari pengajar dan mahasiswa. Oleh karena itu, salah satu langkah penting dalam mempersiapkan Flipped Classroom adalah melatih para pengajar dan juga mahasiswa terkait pelaksanaan Flipped Classroom.
Pengajar perlu dilatih tentang bagaimana merancang pengajaran selama flipped classroom, bagaimana memilih dan menggunakan media ajar atau teknologi pendidikan, dan bagaimana memfasilitasi proses pembelajaran selama sesi di dalam kelas. Tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menilai kemampuan mahasiswa setelah mengikuti flipped classroom dan bagaimana mengevaluasi kegiatan flipped classroom secara keseluruhan. Bagi mahasiswa, mereka perlu diberikan orientasi terkait seluruh rangkaian kegiatan yang ada dalam flipped classroom. Mereka perlu dilatih tentang cara menggunakan media ajar atau teknologi pendidikan yang digunakan selama flipped classroom. Mereka juga perlu dilatih tentang berbagai strategi pembelajaran yang efektif agar mereka dapat mengikuti seluruh kegiatan flipped classroom dengan baik, baik kegiatan sebelum sesi di dalam kelas maupun kegiatan selama sesi di dalam kelas. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan flipped classroom adalah memilih dan membuat metode penilaian dan evaluasi yang terprogram dan sistematis. Untuk metode penilaian, kita tetap harus ingat bahwa penilaian bukan hanya sekedar menilai hasil pembelajaran mahasiswa setelah mengikuti flipped classroom, tetapi juga harus mendorong proses pembelajaran selama flipped classroom. Terkait evaluasi, kita juga harus memastikan bahwa sistem evaluasi yang kita buat bisa memberikan informasi yang lengkap terkait pelaksanaan flipped classroom, sehingga kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari flipped classroom. Demikian penjelasan tentang flipped classroom. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Suhoyo. Sampai jumpa.